dibawakan oleh Kak Maria Sriwadingno. Tentunya adik-adik sekolah minggu sudah tidak sabar lagi mau memuji nama Tuhan lewat nyanyian kita. Oke, kita akan bernyanyi dari buku ND sekolah minggu, judulnya Salam. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik semua selalu sehat ya. Nah, hari ini yang bercerita adalah Kakak Maria. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini karena Kau telah mengumpulkan kami ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang diceritakan tentang-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, tolong jaga hati, pikiran kami supaya kami tetap fokus dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Terima kasih Bapa, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang minggu ini nats kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Ayo kita buka sama-sama adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 18. Udah ketemu belum? Kakak udah ketemu nih. Nah, kita bacanya sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Nah, itu tadi adalah nats Alkitab kita untuk minggu ini. Tema dari cerita kita minggu ini adalah Pentakosta atau Roh Kudus dicurahkan. Nah, waktu itu murid-murid berkumpul di Yerusalem, tepat seperti yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum berangkat ke surga. Jumlah mereka yang percaya itu berkumpul bersama para murid itu ada 120 orang. Nah, Roh Kudus sudah dinyatakan. Pada ruangan itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain yang telah diberikan Roh Kudus. Ketika itu, sangat banyak orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus bagi manusia untuk memampukan mereka menjadi saksi Kristus dan juga merupakan
penggenapan dari janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid saat akan naik ke surga. Roh Kudus itu juga diartikan sebagai roh kebenaran yang berasal dari Allah, yang diam di dalam diri setiap orang yang percaya. Karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan semua kehendak Allah di dalam kehidupannya dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah. Roh Kudus juga adalah sebagai penghibur yang setia. Roh Kudus memang tidak berwujud dan tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan dalam diri setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Nih, contohnya itu adalah cahaya sebagai penerang. Nah, cahaya tidak memiliki wujud, tapi dengan cahaya kita bisa melihat sesuatu. Dan jika tanpa cahaya, semuanya gelap dan tidak kelihatan kan adik-adik? Nah, itu adalah contoh dari Roh Kudus ya. Kemudian ada hari Pentakosta bagi orang Yahudi merupakan hari raya terbesar kedua, yang merupakan hari penuaian setelah panen gandum ketika hasil pertama. Hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka mendengar bahasa-bahasa asing tersebut secara tercengang dan bingung. Mereka itu menganggap rasul-rasul itu sedang mabuk anggur. Tetapi itu semua tidak benar. Allah membuat ragam bahasa tersebut supaya para umat manusia mengerti akan maksud Allah. Jadi kayak seperti kita orang Batak nih. Kita orang Batak, kalau ada orang yang ngomong bahasa Cina, kira-kira adik-adik ngerti gak ngomongannya orang Cina itu? Pasti gak ngerti kan? Jadi kalau sama orang Batak, Tuhan Yesus mengirimkan bahasa Batak juga agar kita mengerti apa yang dimaksud. Jadi maksud Tuhan untuk memberikan ragam bahasa seperti itu adik-adik, agar kita mudah memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang Allah mau dari kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hadir untuk memelihara dunia ini, dan Roh Kudus itu hadir di dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, anak-anak akan dipakai Tuhan untuk membuat pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata. Kita harus bersukacita karena anak-anak juga turut dalam rencana Allah atas dunia ini. Anak-anak akan diberkati sehingga kata-kata mereka menjadi kata-kata yang mendatangkan berkat. Kata-kata itu keluar dari mulut, dan mulut itu adalah pemberian dari Allah. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu harus memelihara mulutnya supaya jangan keluar dari mulut perkataan-perkataan yang menyakitkan sesama, yang membuat temannya tersinggung, terus kata-kata yang gak sopan gitu ya, kata-kata yang kasar, dan sebagainya. Mulut kita harus dipelihara, yaitu contohnya seperti perbanyak berdoa, karena melalui berdoa itu orang lain turut dalam berkat Tuhan juga. Kemudian mulut harus dipelihara itu contoh yang lain adalah saling memberi salam hormat atau tegur sapa gitu. Kalau kita ngelihat teman kita ada ketemu di mana gitu, ada si misalnya ada si Angel, kita harus jangan lupa harus tegur sapa. Hai Angel. Nah, itu adalah salah satu contoh mempergunakan mulut dengan baik dan sopan. Terus bisa juga nih kita menggunakan mulut kita untuk menegur kesalahan orang lain supaya ia sadar akan perbuatannya kalau perbuatannya itu salah. Adik-adik bisa melakukan itu. Nah, masih banyak orang yang menganggap anak-anak itu kurang penting karena anak-anak itu lemah. Kata-katanya anak-anak itu sering tidak didengar karena anak-anak itu suka tidak berani menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, atau karena dia tidak pandai mengekspresikan pendapatnya. Tetapi di hadapan Tuhan, anak-anak itu sangat penting dan berharga. Bila Roh Allah ada pada mereka, anak-anak pun dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya.
Nah, sebagai anak-anak, kita harus bisa menjaga mulut kita, karena Tuhan senang dengan anak-anak. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Tuhan, setia mendengarnya, rajin beribadah, sehingga kita beroleh hati yang taat kepada Tuhan. Memiliki hati yang mencintai Tuhan Yesus, yang sungguh mengasihi kita dan mencintai kita, yang selalu membuka hatinya untuk kita dan mendengarkan segala doa dan pujian kita. Untuk tugas minggu ini, kelas TK dan kelas 1-2 akan mewarnai. Nanti warnainya nih, seperti yang di sini ya adik-adik. Nanti jangan lupa di print lalu diwarnain, kemudian difoto, kirim ke grup masing-masing. Kemudian untuk kelas 3, 4, dan 5, 6, kakak kasih tugas seperti yang di sini nih. Jadi nanti kalian akan mencari kalimat yang di bawahnya itu, terus kalian lingkarin. Dan jangan lupa bila udah selesai, foto, kemudian kirim ke grup masing-masing. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini karena kami telah mendengarkan cerita tentang-Mu, yaitu cerita turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberkati kami terus ya Bapa. Kami juga ingin memelihara mulut kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami berjanji ya Bapa untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti hati teman kami. Tuhan, kiranya bantu kami, berikan kami Roh Kudus ke dalam diri kami masing-masing supaya kami dapat mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, ibadah kali ini sudah selesai. Kiranya Engkau yang memberkati kami kemanapun kami berada di hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna ini. Sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Maria Sirimo. Jangan lupa ya, kalau ada tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan atau dikirimkan ke WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Sampai bertemu adik-adik sekolah minggu depan. Tapi sebelumnya kita mau menutup acara ini lewat nyanyian kita yang semangat mengikut Yesus, keputusanku.